Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Masih melanjutkan M series, kali ini sudah ada Samsung M33 5G yang melanjutkan varian dari M32 tahun lalu. Seberapa worth it-nya smartphone ini, apa saja peningkatannya? Tonton videonya sampai habis ya. Masih dengan tidak menyertakan adapter charger, jadi dosbox dari M33 5G ini juga tipis. Bagian depannya ada tulisan Galaxy M33 5G di atas, gambar unitnya di tengah, dan tulisan Samsung di bawahnya. Dimana di sini juga dapat perdana XL 120GB setahun. Lalu keterangan unitnya di bagian bawah, di mana saya dapat ROM 128GB, RAM 6GB, dan berwarna brown. Lanjut unbox yuk. Pertama di sini ada box tipis, di dalamnya ada kabel USB Type-C to Type-C, buku panduan singkat, dan kartu garansi. Terus ada stiker IMEI, lalu unit smartphone M33 5G, dan terakhir sebuah pin ejector SIM card. Ya, itu semua isi di dalamnya. Kita beresin sebentar. Dan ini dia smartphone-nya yang langsung terlihat 3 selling point utamanya. Mulai dari 120Hz display refresh rate, quad kamera, dan 25W fast charge. Widih, ternyata cakep ya warna brownnya. Kayak perpaduan warna coklat dan hitam kalau kena cahaya gini. Finishingnya doff, masih bisa buat ninggalin bekas dik jari. Desain kameranya masih sama dengan frame kotak dan sebuah LED flash, dan tulisan Samsung kecil di bagian bawah. Bahan backcase-nya polikarbonat, kerasa banget kalau dipegang, dan kalau diketuk gini cukup solid. Framenya juga oke. Ke bagian frame, sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Sisi atas ada lubang mic, sisi kiri ada slot SIM card untuk dual SIM card dan memori eksternal. Lalu sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan port audio jack. Secara overall sih feel genggamannya oke buat saya, karena framenya juga melengkung jadi lebih ergonomis dan di tangan. Dan warna brownnya tuh bikin M33 5G jadi terlihat mewah. Oke, lanjut nyalain dan setup sebentar. Ini dia tampilan awal dari Samsung M33 5G. Dari awal gini yang cukup mengganggu cuman bagian bezel atas dan bawahnya yang terlihat tebal. Walaupun untuk bezel kiri kanannya sih oke banget, sudah tipis. Tampilannya juga sama dengan Samsung seri sebelumnya. Nggak banyak aplikasi yang sudah terpasang. Layar berukuran 6,6 inch TFT LCD beresolusi Full HD+, juga kerasa kayak AMOLED. Produksi warnanya juga cukup gonjreng walaupun memang nggak sekuat AMOLED. Namun dalam pemakaian sehari-hari sih jelas sudah cukup banget lah. Kebagian setting di sini bisa dilihat dari memori 128GB, masih tersisa 101GB. Dan memori RAM tersedia sekitar 2,4GB-an, dimana seri M33 5G ini juga ada fitur RAM Plus yang bisa nambah RAM sampai 6GB. Masuk ke device, Samsung M33 5G menggunakan One UI 4.1 dengan Android 12. Terus ke bagian tampilan, di refresh rate ada opsi mau pakai 120Hz atau 60Hz. Scrolling sosial media tentu jadi lebih nyaman dengan 120Hz-nya. Di bagian koneksi ada Wi-Fi, Bluetooth, dan sudah ada NFC-nya juga ya. Jadi sudah cukup komplit. Lanjut sekalian ke performa. Sebenarnya Samsung M33 5G ini ditanam sebuah prosesor dari Samsung yaitu Exynos 1280 berkekuatan octa-core 2,4 GHz berfabrikasi 5 nanometer dan ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, lalu gimana konsumsi dayanya? Dan untuk pengetesan PC Mark baterai life dengan settingan 120Hz sendiri mampu dapat 12 jam 24 menit yang berarti konsumsi dayanya tuh memang irit. Apalagi kalau pakai refresh rate 60Hz tuh. Pasti dijamin lebih irit banget. Lalu dari segi Antutu versi 9 dapat skor 389.000 dengan nilai CPU 103.000 dan GPU 108.000. Terus di Geekbench 5 angka single core-nya di 581 dan multicore di 1854. Lanjut di 3D Mark Wildlife, overall skornya di 2241 dengan average EPS di 13,40 dan kestabilannya di 95,4%. Terus untuk main game gimana bang? Nah, saya baru nyobain game PUBG Mobile. Dengan settingan rata kanan, sayangnya cuma dapat SD hack saja. Di sini gameplaynya aman banget sih, gyro juga smooth abis, touchscreen-nya juga responsif, nggak ada kendala lah main PUBG di M33 5G ini. Nanti detailnya di video selanjutnya ya. Performa sudah, gimana soal kamera? Nah, dengan setup quad kamera yang berkonfigurasi 2MP makro kamera aperture f2.4, 5MP ultra wide kamera aperture f2.2, 50MP wide kamera aperture f1.8, dan 2MP bokeh kamera aperture f2.4.
Sedangkan untuk kamera depan berukuran 8 megapiksel, selfie kamera aperture f2.2. Secara fitur juga komplit, ada mode fun, night, pro, slow-mo, super slow-mo, makro, food, hingga hyperlapse. Dan untuk video sendiri bisa merekam hingga 4K 30 fps di kamera belakang dan 1080p 30 fps di kamera depan. Hasilnya seperti berikut ini. Jika boleh menarik kesimpulan dari unboxing dan hands-on yang sebentar ini, saya rasa M33 5G ini memang menawarkan upgrade yang cukup signifikan daripada terdahulunya. Mulai dari chipset Exynos 1280 yang berfabrikasi 5 nanometer dan jaringan 5G, terus fitur RAM Plus buat ekstra RAM, kamera dengan hasil yang memuaskan, serta layar 120Hz-nya sih smooth habis. Walaupun juga ada kekurangannya di mana kali ini M33 5G hanya menggunakan layar TFT, bukan AMOLED, tapi masih saya maklumin karena produksi warnanya juga masih tetap oke untuk harian. Dijual mulai dari 3,8 juta, teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.